Monggo yang pembuka siapa? Ayo, Mas Asep apa? Mas Faisal, pembuka. Oh, pembukaan. Bentar. Pembukaan. Seriusan pembukaan ini. ini ulang lagi Pembukaan berarti apa ya? mau pembukaan apa mau ngambil materi? Ayo, Lagi. Boleh. Kemana nih? Soalnya masih ini terlihat. pembuka dulu dong. Kelihatan nggak? Loh, masih ini mau nempel-nempelin kayak gini nih. Ya Allah. Udah. Apa ini pembukaan nih? Mana? Siapa? Baca ya Apa pembuka ya. Ya, Oke. selamat malam nih teman-teman nih. Yang malam ini ingin presentasi, ingin melunasi hutang UAS, ujian akhir semester, dan disuruh presentasi, nulisin jurnal ya. Di video ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Budi Santoso dan teman saya ada Mas Dwi, panggilannya Mas Aldi ya. Iya. Aldi. Mas Asep, panggil aja Faisal. Nah, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan peluang bisnis di Bitcoin. Nah, ya, slide berikutnya Mas bisa ditampilkan. Terima kasih. Nah, dasar materinya kita baca dulu ya. Siapa sih yang nggak kenal internet? Pada zaman super canggih saat ini, internet sudah sebagai kebutuhan primer yang harus tercukupi. Berarti zaman sekarang namanya internet itu udah kebutuhan wajib. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun menggunakan internet. Internet bukan lagi hal mewah. Karena semua gadget zaman sekarang perlu adanya internet. Yang punya handphone zaman pun udah biasa aja ya. Kalau nggak ada internet udah kayak mati nih. Biasanya mati. Oke, kita lanjut nih. Bagaimana internet bisa dinikmati untuk semua kalangan, bahkan bisa menjadi murah gitu ya kan. Nah, kali ini kelompok kita membahas nih peluang usaha untuk metode hotspot. Apakah kalian tahu hotspot? Pasti yang sering-sering hotspot nih udah wajar nih, udah tahu nih hotspot itu apaan nih. Nah, sering kali nih yang kebiasaan habis kota, ya kan? Beli kota bulanan belum habis bulanannya kotanya udah habis. Nah, sekarang nggak perlu khawatir dengan kehabisan kota lagi, karena kami akan menawarkan cara gitu untuk membeli internet dengan koin logam. Biasanya Rp1.000 bisa, logam Rp500 bisa. Terus ada yang nanya nih, nah kok bisa? Jadi nama alatnya itu Wikicoin, yaitu alat yang membuat hotspot dengan durasi yang menggunakan koin. Metodenya sama seperti dengan telepon umum, namun ya hotspot. Bagaimana penggunaannya? Coba kita akan lanjut ke Mas Faisal. Mas Faisal udah bisa respon? Lanjut di slide berikutnya. Kayaknya nggak respon nih. Oke, kita lanjut saja aja lah. Cara menggunakan Wikicoin. Yang pertama, cara kerja Wikicoin. Simple. Tidak seperti hotspot dengan sistem voucher dan user harus membeli voucher dulu lalu memasukkan kode voucher pada halaman login. Terus yang kedua, Wikicoin user lebih mudah karena user
hanya perlu terhubung dengan hotspot Bitcoin, maka user akan diarahkan ke portal website. Jadi kayak gini, kita itu hanya hubungkan aja hotspot ini ke mesin Bitcoin-nya. Nanti pemakai langsung tiba tuh langsung tersambung ke website resmi yang udah disediakan di Bitcoin ini. Nah, terus lanjut lagi setelah user menekan tombol masukkan koin di website di insert koin, maka mesin akan menerima koin yang ditandai dengan nyalanya lampu indikator. Nah, di sini user tinggal klik di menu website-nya itu insert koin, dan mesin pun akan menandakan bahwa pemakai ini harus memasukkan koin terlebih dahulu. Setelah itu user memasukkan sejumlah koin yang akan langsung diubah menjadi durasi koneksi. Misalnya, tarif internet yang disetting 1.000 untuk 1 jam. Jadi apabila user memasukkan koin 3.000 3 kali 1.000, maka user akan mendapatkan waktu 3 jam. Kira-kira setelah dia masukin koin, maka di website-nya akan bertambah durasi pemakaian. Untuk tarif bisa diubah sesuai dengan keinginan pemiliknya. Kalau untuk settingan mungkin ya tergantung dengan yang menyediain Bitcoin, itu nanti di penjelasan berikutnya. Terus lanjut setelah user selesai memasukkan Bitcoin, user otomatis akan terhubung ke internet. Yang menarik dari Bitcoin ini, user bisa menambahkan durasi di tengah jalan, jadi tidak perlu menunggu waktu durasi habis. Di sini maksudnya itu, jadi pemakai ini nggak perlu nunggu sampai habis waktunya, jadi tambahin dia lagi kayak yang tadi, masukin koin, terus waktu akan ditambahkan otomatis. Apabila waktu sudah habis, maka otomatis user akan terputus otomatis, lebih menguntungkan daripada penjualan hotspot seperti ganti password setiap harinya. Kalau ini untuk ntar penjualan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih pada Mas Demas udah mempresentasikan. Mohon maaf sebelumnya tadi saya ke depan dulu. Sekarang saya Sapesa Sepuluh izin menjelaskan tentang paket usaha Bitcoin. Menurut data pencarian, produk Bitcoin di aplikasi Tokopedia pada tanggal 7 Februari 2022 disesuai dengan wilayah pemasaran di Tokopedia, harga Bitcoin tuh kisaran 3.500.000. Nama toko di Tokopedia namanya Bitcoin, alamat tokonya di Cirebon. Sedangkan di toko Herman Jaya harga aplikasinya tuh 4.500.000 dan alamat tokonya di Bekasi. Untuk nama toko di Tokopedia namanya Bitcoin Indonesia, harganya 3.299.000. Alamat tokonya di Kabupaten Boyolali. Dan untuk toko Lapak Kone yang dijual di Tokopedia, lokasinya di Jakarta Barat, dibanderol dengan harga 2.900.000. Dan untuk toko Rukoter di Jakarta Barat juga dibanderol dengan harga 3.960.000. Toko Alci Store di Tokopedia juga di daerah Jakarta Timur dibanderol dengan harga 3 juta. Dan yang terakhir dari toko Family Store and Toy di Tokopedia juga, alamat tokonya di Bandung dibanderol dengan harga 2.900.000. Dari tabel ini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa harga yang paling murah untuk alat Bitcoin ada di Family Store and Toy di daerah Bandung dan Lapak Kone di Jakarta Barat. Dan ini adalah ilustrasi alat Bitcoin yang dipakai untuk hotspot. Selanjutnya. Ini part terakhir ya dari presentasi ini.
Dan mungkin saya akan menjelaskan untuk kesimpulannya, WiFi Coin ini cocok untuk mereka yang bingung ingin usaha dan tidak ingin bekerja di luar rumah. WiFi Coin bisa jadi salah satu alternatif untuk mencari uang saat pandemi seperti ini. Peluang dalam usaha hotspot jaringan memang sangat sabar karena mereka pun sudah memiliki paket data internet bulanan. Namun, karena banyak orang yang mengeluh dengan paket data internet yang mahal ataupun lemot, maka bisa jadi alternatif untuk kalangan yang butuh internet walau kantong tak sehat. Namun, walau bayarnya receh, tapi WiFi Coin ini bukan kaleng-kaleng jika disambungkan dengan internet yang sangat kencang. Dan demikian penelitian dari kami, kelompok 5, mengenai WiFi Coin ini. Dan WiFi Coin ini bisa menjadi satu tren di masyarakat pada masa kini, dan nggak ribet juga ya, karena sebenarnya untuk WiFi Coin ini sudah banyak juga yang pakai ya, Bang Demas dan Mas Faisal ya, kalau saya lihat ya, di beberapa media sosial udah banyak yang mengekspos. Ya, udah banyak yang Mungkin cukup sekian ya presentasi untuk tugas untuk UAS ya, untuk UAS ICT literasi ini dari kelompok 5. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan pada presentasi ini atau pada PPT ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih juga untuk Bu Vesa selaku dosen pengampu dari mata kuliah ICT literasi ini, dan terima kasih untuk materinya selama ini juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahin nggak? Om Lemas tadi absen. Maaf tadi absen. Ini udah ya, gua stop record ya. Ini mau lanjut sekarang. Bentar. Masang ini dulu boleh nggak? Bentar.